Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Langsung saja ya. Mukadimahnya enggak usah panjang-panjang. Kita masuk ke hadis yang ke-31. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadisu al-hadi wa salasuna, hadis yang ke-31. Ya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadfa'ullahu ta'ala al-bala'a an ummati biman shalla amman la yusalli walau ijtama'u ala tahqi sholati ma nadarahumullahu tarfata ainin. Ini banyak ya, saya baca satu-satu. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di sini Allah Ta'ala itu menolak bala agar tidak menimpa umatku disebabkan oleh orang yang mau melaksanakan sholat, dan bala itu tidak menimpa kepada orang yang tidak sholat. Jadi barokahnya orang yang sholat, ya barokahnya orang yang sholat, orang-orang yang tidak sholat itu jadi tidak terkena musibah, ya gitu. Nah, kalau seandainya semua umatku itu tidak melaksanakan sholat semua, maka baru Allah tidak akan memandang mereka sama sekali. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wa yadfa'ullahu ta'ala biman yuzaki min ummati amman la yuzaki walau ijtama'u ala tarki zakati ma nadarahumullahu tarfata ainin. Kemudian Allah Ta'ala itu menolak bala dari umatku disebabkan oleh orang-orang yang mau zakat agar bala atau musibah tersebut tidak terkena kepada orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau seandainya semua umatku itu tidak mau membayar zakat, maka Allah tidak akan memandang kepada mereka sama sekali. Yang ketiga, wa yadfa'ullahu an ummati biman yasumu amman la yasumu walau ijtama'u atau walau ijtama'u ala tarki shaumi manadarahumullahu tarfata ainin. Yang ketiga, Allah Ta'ala itu menghindarkan umatku supaya tidak terkena bala disebabkan atau barokahnya orang yang melaksanakan puasa, dan bala tersebut tidak terkena kepada umatku yang tidak berpuasa. Kalau seandainya semua umatku itu tidak mau berpuasa, baru Allah Ta'ala tidak akan memandang kepada mereka sama sekali. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yadfa'ullahu an ummati biman hajja yahujju. Yahujju ya. Biman yahujju amman la yahujju. Walau ijtama'u ala tahqil haji ma nadarahumullahu tarfata ainin. Kemudian Allah Ta'ala itu menolak bala agar tidak mengenai umatku barokahnya orang yang melaksanakan haji. Ya, dan bala tersebut dihindarkan agar tidak menimpa kepada orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Kalau seandainya semua umatku itu sepakat untuk tidak melaksanakan haji, ya maksudnya itu tidak melaksanakan haji itu karena mereka itu semestinya itu mampu melaksanakan haji. Ya, beda dengan tidak haji karena tidak mampu, itu beda lagi ya. Kalau seandainya semua umatku itu tidak mau melaksanakan haji padahal mereka mampu, saya kasih catatan seperti itu, maka baru Allah tidak akan memandang mereka sama sekali. Ya. Kemudian yang kelima, wa yadfa'ullahu an ummati biman yujammi'u ya, amman la yujammi'u walau ijtama'u ala tarki jumu'ati atau jum'ati, memnya disukun bisa, memnya diharokatin domah juga bisa. Mana darahumullahu tarfata ainin. Nah, kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala itu menghindarkan umatku supaya tidak terkena bala barokahnya orang yang melaksanakan Jumatan, dan bala tersebut tidak mengenai kepada orang yang tidak melaksanakan Jumatan. Kalau seandainya semua umatku itu tidak mau melaksanakan Jumatan, baru Allah Ta'ala tidak akan memandang kepada umatku sama sekali. Wa huwa qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin.
Surat Al-Baqarah ayat 251. Haitsu afa wa tajawaza biman yusolli amman la yusolli min ummati. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang jika dialih bahasakan ya sebagaimana yang di samping ini, cuman kalau coba ya saya terjemahkan. Kalau bukan karena Allah menghindarkan bala supaya tidak menimpa kepada manusia, dan itu disebabkan oleh sebagian umat, sebagian manusia kepada sebagian yang lain, ya, kalau bukan karena pertolongan Allah tersebut atau menghindarkannya Allah, Allah menghindarkan bala supaya tidak terkena kepada manusia, kalau bukan karena itu maka bumi akan fasad, akan rusak, ya. Akan tetapi Allah memiliki anugerah kepada seluruh alam semesta. Surat Al-Baqarah ayat 251. Haitsu afa. Haitsu itu biasanya dimaknai sekiranya, ya. Sekiranya Allah itu memaafkan atau mengampuni, sama ya. Tajawaza sama afa ini ya agak-agak dekat lah maknanya itu. Sekiranya Allah itu mengampuni serta membebaskan, ya, barokahnya orang yang melaksanakan sholat, Allah itu membebaskan orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat supaya mereka itu terhindar dari bala, dan mereka semua itu adalah min ummati, dari golongan umatku. Nah, itu untuk hadisnya cukup panjang. Sekarang kita masuk ke kisahnya. Wa hukiya anna Fudaila bin Iyadin, ya, rahmatullahi alaihi, kana min qutta'i tariqi wa kana yakhruju ila nahiyatin marratan wa ila nahiyatin marratan ukhra hatta kana yaqta'u at-tariqa 'ala nasi wa kana data lailatin wa du'a ra'sahu fi hijri, atau fi hajari, fi hijri kayaknya, fi hijri gulamihi id duharat qafilatun falamma danu minhu waqafu wa qalu anna Fudailan hahuna ma'a hashamihi faqaifa nasna'u faqalat ta'ifatun minhum wa hum salasatu nafarin lana an narmiya sahman in waqa'a mararna wa illa raja'na. Jadi dikisahkan bahwa Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi dulunya dia itu adalah pembegal jalan atau perampok jalan, jadi mantan perampok jalan. Nah, kebiasaan dia itu senantiasa keluar dari satu wilayah ke wilayah yang lain sampai dia itu menemukan target sasaran yang bisa dirampok. Nah, pada suatu malam si Fudail bin Iyad ini itu sedang wadu'a ra'sahu, meletakkan kepalanya, atau saya artikan istirahat. Dan dia istirahat itu di hijri gulamihi. Hijri ini saya cari artinya itu nggak ada yang pas. Masa artinya batu hajarun, kan enggak. Mungkin maksudnya itu ya namanya bos, ya. Itu kalau sama anak buahnya itu biasanya itu istirahatnya ya mungkin bersandar di punggungnya atau apalah. Kalian bisa bayangkan sendiri bagaimana seorang bos itu ketika senang-senang sama anak buahnya, ya. Jadi intinya di sini itu Fudail bin Iyad itu sedang istirahat bersama anak buahnya. Nah, tiba-tiba datang sekelompok orang, ya. Nah, ketika sekelompok orang ini itu sudah dekat dengan lokasinya Fudail bin Iyad bersama anak buahnya, ya, mereka itu berhenti dan mengatakan, "Wahai, Fudail sedang ada di sini bersama komplotannya. Enaknya itu kita apain?" Nah, kemudian ada ada sekelompok orang dari mereka. Nah, yang mana jumlahnya ini ada salah satu nafarin, ada 3 kelompok. Ternyata banyak, ya. Dan mereka itu ngomong gini, bagaimana kalau kita itu lempari mereka dengan panah? Jika panah tersebut itu mengenai mereka, ya sudah, kita lewati, ya anggap saja nggak ada masalah. Akan tetapi jika panah tersebut tidak mengenai mereka, ya kita kembali karena memang tidak ada orang. Jadi kelompok orang ini tuh menebak-nebak kalau di lokasi tersebut atau di ruangan tersebut itu ada Fudail bin Iyad bersama komplotannya. Nah, mereka itu menebak-nebak kalau misalkan di dalamnya ada orang, kita lempar panah, ya sudah, kita biarkan saja, biar mati. Kalau misalkan di sana itu tidak ada orang, berarti panah yang kita lempar itu ya nggak apa-apa, berarti kita kembali saja gitu. Farama ahaduhum
Wa qara'a qaulahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Surat Al-Hadid ayat 16. Fasoha fudailun sayhatan wa harra maghsyiyan alaihi fadhanna al-gulamu annahu asabahu sahmun faja'ala al-gulamu yatlubhu fi jasadihi falamma afaqa qala asabani sahmun wahi. Nah, kemudian setelah mereka sepakat untuk melempari ruangan tersebut itu dengan panah, salah satu dari mereka melempar panah sambil membacakan firman Allah Ta'ala surat Al-Hadid ayat 16. Nggak usah saya artikan secara lisan, tapi saya artikan secara teks ya di samping ini. Itu artinya jika dialih bahasakan. Nah, setelah melemparkan anak panah yang dijambi-jambi atau yang diruqyah dengan ayat Quran tadi, ternyata Fudail bin Iyad itu teriak dengan keras ya, kemudian dia itu pingsan ya, kemudian anak buahnya ya, salah satu anak buahnya itu mengira bahwa Fudail bin Iyad ini terkena panah tersebut ya, kemudian anak buahnya tadi itu mencari jasad Fudail bin Iyad ya, ketika ketemu ternyata Fudail bin Iyad itu pingsan. Nah, ketika Fudail bin Iyad ini sudah siuman, dia berkata, saya tadi itu terkena panahnya Allah ya. Itu. Kemudian warama asani sahman wa qara'a qaulahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Surat Ad-Dariyat ayat 50. Fasoha fudailun sayhatan asyadda minal ula faja'ala al-gulamu yatlubuhu aidan fihi faqala ya gulamu asabani sahmun wahi. Nah, kemudian orang kedua dari golongan yang sudah menduga bahwa di sana ada Fudail bin Iyad itu melempar panah sambil membacakan firman Allah Ta'ala surat Ad-Dariyat ayat 50 yang terjemahannya di samping ini. Itu artinya, nah setelah melempar tersebut, Fudail itu teriak lagi, tapi teriaknya lebih keras dibandingkan teriakan yang pertama. Nah, kemudian si anak buahnya itu juga mengira lagi bahwa Fudail bin Iyad itu terkena panah. Kemudian dia mencari jasadnya Fudail. Nah, setelah siuman, Fudail itu tadi mengatakan, wahai anak buahku, cung, saya terkena panahnya Allah. Ya, tuh. Kemudian farama asalisu wa qara'a qaulahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Surat Az-Zumar ayat 54. Fasoha Fudailun sayhatan asyadda minal ula wassaniyati faqala li gulamihi wa hasyamihi irji'u kullukum fa inni nadimun ala ma faradtu laqad dakhala fi qalbi khaufuhu fataraktu ma kuntu fihi. Nah, kemudian orang ketiga itu mulai melempar anak panahnya sambil membacakan ayat Quran surat Az-Zumar ayat 54 yang terjemahnya di samping ini. Setelah dilemparkan ya, Fudail itu teriak lagi, tapi sekarang teriakannya itu lebih keras dibandingkan teriakan pertama dan kedua. Nah, setelah teriak tersebut, Fudail ini memberikan pesan kepada seluruh komplotannya beserta anak buahnya ya. Kalian semua itu mending tobat deh ya. Saya sudah kapok dengan apa yang sudah saya kerjakan. Karena rasa takut saya kepada Allah itu sudah masuk ke dalam hatiku, sehingga mulai sekarang saya akan meninggalkan apa yang senantiasa saya lakukan, yaitu mulai sekarang saya akan berhenti merampok ya. Kemudian watawajjaha nahwa Makkah hatta balagha biqarbin min Nahrawana ya kayaknya. Fastaqbalahu Harunur Rasyid. Harun ar-Rasyid. Harunu atau Harunun ini. Saya kok nggak sampai kepikiran sini ya. Nah, setelah memberikan pesan tadi, Fudail bin Iyad ini itu pergi menuju ke, kayaknya itu mau ke arah Mekah ya. Sampai dia itu dekat dengan suatu daerah bernama Nahrawan. Nah, di situ dia itu bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala ya Fudailu inni ra'aitu fil manami ka'anna munadiyan yunadi bi a'la sautihi yaqulu inna Fudailan khafangaha wa ikhtara khidmatahu fa'ajibuhu. Ini kayaknya itu salah cetak ya, apa benar ya? Fa'ajibuhu
Fasoha Fudailun sayhatan wa qala ilahi bikaramika wa kibriyaika ahabba yuhibbu tuhibbu abadan mudniban kana hariban minka mundu arba'ina sanatan. Nah, ketika bertemu Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, Khalifah tadi itu ngomong kepada Fudail, wahai Fudail, saya kemarin saya telah bermimpi bahwa saya itu seolah-olah itu mendengar suara yang sangat keras, yang suara ini berkata, sesungguhnya Fudail itu telah takut kepada Allah dan dia lebih memilih untuk berkhidmah atau melayani Allah, yaitu ya masuk Islam maksudnya ya. Kemudian panggilan tersebut itu saya jawab, ya gitu. Tapi di sini fa'ajibuhu ada wawunya gitu. Nah, setelah mendengar omongannya Khalifah tadi, Fudail itu teriak dengan keras, kemudian dia itu bermunajat, wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu dan kebesaranmu, kibriya itu artinya sombong ya, artinya kebesaran. Dengan kemuliaanmu serta kebesaranmu, Engkau mencintai seorang hamba yang senantiasa berbuat dosa, yang mana dia atau hamba tersebut itu sejak 40 tahun yang lalu itu lari dari Anda. Ya, jadi selama 40 tahun ya, itu Fudail itu begal jalan. Setelah 40 tahun aktivitasnya itu dia tobat dan masuk Islam. Ya, jadi itu untuk cerita yang ada di hadis yang ke-31. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab, dan kita akan ketemu lagi insyaallah di hadis yang ke-32. Ini lumayan ini. Hampir 2 halaman, ya 2 halaman lah. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.